Standarisasi dan transformasi struktural dalam pembangunan ekonomi, dosen Syarifah Ida Farida SEMM, disusun oleh Asamonik Sudargo, Desi Aryani Simarmata, dan Dewi Nurjana dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. Pelaksanaan standarisasi dalam kegiatan ekonomi daerah terbingkai dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan-kebijakan standarisasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, walaupun ada beberapa kewenangan kecil yang menjadi hak pemerintah tingkat provinsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1, standarisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Berikut merupakan pokok-pokok standarisasi yang perlu mendapatkan perhatian dari bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertahanan, pekerjaan umum, perhubungan, politik dalam negeri dan administrasi publik. Bidang pertanian menetapkan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas pertanian, standar untuk menentukan standar teknis, minimal rumah potong hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu, penetapan norma dan standar pengadaan, pengelolaan, dan distribusi bahan pangan, penetapan standar dan prosedur penguji mutu bahan pangan, penetapan norma dan standar teknis pemberantasan hama pertanian, pengaturan teknis pelayanan kesehatan. Pada bidang kelautan, penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Pada bidang pertambangan dan energi, penetapan standar pemantauan dan penyelidikan bencana alam dan geologi, penetapan penyelidikan umum dan standar pengelolaan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah. Bidang kehutanan dan perkebunan, penetapan kriteria dan standar pengurusan hutan, standar inventarisasi, standar tarif iuran izin usaha pemanfaatan hutan, kriteria dan standar izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, penetapan kriteria dan standar konservasi sumber daya alam, penetapan norma prosedur kriteria dan standar peredaran tumbuhan serta satwa liar, penetapan kriteria dan standar serta penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan dan area perkebunan. Untuk bidang perindustrian dan perdagangan, yang pertama yaitu penetapan standar nasional barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan. Yang kedua, penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan, dan moral. Selanjutnya ada bidang kepariwisataan, yaitu penetapan standar dan norma sarana kepariwisataan. Untuk bidang ketenagakerjaan, yaitu
penetapan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja, higien perusahaan, lingkungan, dan ergonomi. Pada bidang kesehatan, yang pertama yaitu adanya penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi. Yang kedua, penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan. Yang ketiga, adanya penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. Yang terakhir, adanya penetapan pedoman penapisan, pengembangan, dan penerapan teknologi kesehatan dan standar etika penelitian kesehatan. Selanjutnya ada bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang pertama yaitu penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, pengaturan kurikulum siswa dan warga belajar, pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional, serta pedoman pelaksanaannya. Yang kedua yaitu penetapan standar materi pelajaran pokok. Selanjutnya bidang pertahanan, yaitu adanya penetapan standar administrasi pertahanan. Untuk bidang pekerjaan umum, yang pertama, penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi. Yang kedua, penetapan standar pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur. Yang ketiga, penetapan standar pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan besar, jembatan, dan jalan beserta simpul-simpulnya, serta jalan bebas hambatan. Lalu, untuk bidang perhubungan, yang pertama, adanya penetapan standar rambu jalan serta pedoman penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan dan jembatan timbang. Yang kedua, penetapan standar baik jalan, persyaratan pengujian kendaraan bermotor, serta standar pendaftaran kendaraan bermotor. Yang ketiga, penetapan standar teknis dan sertifikasi sarana kereta api, serta sarana dan prasarana angkutan laut, sungai, danau, darat, dan udara. Yang keempat, penetapan standar pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan-pelabuhan antar provinsi atau internasional. Yang kelima, penetapan standar penentuan daerah lingkungan kerja perairan atau daerah lingkungan kerja pelabuhan-pelabuhan bagi pelabuhan antar provinsi atau internasional. Yang keenam, penetapan standar kawasan keselamatan operasi penerbangan, penetapan kriteria batas kawasan kebisingan, serta daerah lingkup kerja bandara. Dan yang terakhir, penetapan standar teknis peralatan serta pelayanan meteorologi, penerbangan, dan maritim. Poin terakhir yang perlu diperhatikan dari pokok-pokok standarisasi adalah bidang politik dalam negeri dan administrasi publik, yaitu penetapan standar dan prosedur mengenai perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta kedudukan pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil di daerah. Contoh standarisasi di bidang pertanian, yaitu sesuai Permentan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian, bahwa untuk mendapatkan sertifikat sistem mutu, pelaku usaha di bidang pertanian wajib memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu produk pangan segar atau non-pangan yang ditetapkan pada standar di bidang pertanian, yaitu: pertama, jaminan mutu pangan produk pertanian harus memenuhi sistem mutu berdasarkan konsepsi Hazard Analysis and Critical Control Point atau SNI 014852 tahun 1998 atau Sistem Pangan Organik atau SNI 016729 tahun 2002 atau Sistem Mutu ISO 22000 tahun 2005 tentang Sistem Mutu Keamanan Pangan.
Yang kedua, jaminan mutu non-pangan produk pertanian harus memenuhi ISO 9001 tahun 2000 atau SNI 199001 tahun 2000. Demikian materi standarisasi telah selesai. Selanjutnya kita beralih ke materi transformasi struktural. Transformasi struktural. Teori perubahan struktural menitikberatkan pada pembahasan mekanisme transformasi ekonomi yang ditandai oleh negara-negara kurang berkembang yang semula lebih bersifat subsistem atau pertanian tradisional dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-primer. Transformasi struktural merupakan suatu proses transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Dalam proses ini, meningkatnya pendapatan dapat mengakibatkan meningkatnya akumulasi modal fisik dan kualitas manusia, dan pergeseran komposisi permintaan, perdagangan, produksi, serta pemanfaatan tenaga kerja. Pada umumnya, transformasi yang terjadi di negara berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri, atau terjadinya transformasi dari sektor primer ke sektor non-primer. Contoh transformasi struktural yang terjadi di Indonesia saat ini. Kementerian PPN telah menyiapkan 6 strategi besar dalam redesain transformasi ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 yang menggunakan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai instrumen utama. Keenam strategi ini merupakan game changer untuk menuju Indonesia maju sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi didukung oleh berjalannya reformasi struktural yang meliputi reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi pendidikan dan keterampilan. Pemulihan ekonomi dilakukan melalui 2 strategi utama, yaitu pemulihan daya beli dan usaha diversifikasi ekonomi. Transformasi ekonomi ini dilakukan melalui 2 strategi utama, yaitu mengubah struktur perekonomian dari lower productivity to higher productivity sector dan meningkatkan produktivitas di masing-masing sektor. Pembahasan tentang transformasi struktural dan standarisasi telah selesai. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan transformasi struktural dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sangatlah penting. Transformasi struktural akan dapat terlaksana dengan baik apabila dilandasi dan ditopang oleh standarisasi yang tepat dan bagus dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Berikut daftar pustakanya, semoga dapat menjadi referensi buat kalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat.